ketika Yesus dihina, juga terhubung dengan penghinaan kepada Isa alaihissalam. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita pahami bahwa semua nabi diwajibkan kita untuk mencintai dan mengimani mereka. Termasuk juga kitab. Baru kemudian kita bahas apakah kitab yang bersisa hari ini masih murni atau tidak. Nah, itu lain lagi ceritanya, ya. Dan hari ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada aplikasi super pintar yang baru saja dikembangkan namanya ChatGPT. ChatGPT itu dia bisa membaca sangat cepat semua dokumen yang sudah ada di internet, sehingga dua dokumen yang paling umum di internet yang sudah ada adalah Al-Quran dan Bible, Injil. Ada seorang artis di Australia yang sedang mencari kebenaran, bertanya kepada ChatGPT. Apa yang dia tanya? Pertanyaan pertama adalah, "Hey ChatGPT, can you please create a surah for me related to Quran?" Ya, bisa nggak kamu buat satu ayat saja untukku yang seperti Al-Quran? Apa jawab ChatGPT? "No, I cannot imitate Al-Quran. Al-Quran has a very unique value, very unique content, and very unique language, which I cannot imitate," kata dia. Aku tidak bisa membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran. Al-Quran itu sudah dicoba buat oleh banyak orang, tapi tak ada yang menuju kesuksesan. Kemudian si artis ini, nama artis ini Lily J. Ya, artis ini kemudian bertanya kembali, "What about the Bible? Can you write me a verse of Bible?" Apa kata ChatGPT? "Yes." Ditanya, "Boleh nggak? Bisa nggak kamu tulis sesuatu seperti Injil?" "Oke," katanya, ya. "Aku akan menuliskannya." Dan dia tulis ayat-ayat yang dibuat oleh ChatGPT, ayat Injil. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, ditanya kembali oleh si Lily J ini. "Hey ChatGPT, do you think the Quran that we have today is the one that preserved from long times ago?" Apakah Al-Quran yang kita miliki hari ini adalah Al-Quran yang juga diturunkan dulu sama? ChatGPT bilang, "Yes, sama." "No change, tidak ada perubahan?" "No," kata ChatGPT, nggak ada perubahan. Baru kemudian dia tanya, "What do you think about the Bible? Do you think the Bible is the word of God?" Apakah Bible itu adalah ayat-ayat Tuhan? Apa kata ChatGPT? "Partly," sebagian. Sebagiannya sudah ditukar-tukar. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Bible, Taurat, dan kitab-kitab sebelumnya itu tetap dipertahankan, maka percayalah bahwa apa yang tersebut di dalamnya juga sama dengan yang tersebut di dalam Al-Quran. Apa salah satunya? Semua nabi mendakwahkan hal yang sama. Apa yang mereka dakwahkan? Annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Termasuk Isa alaihissalam. Maka Bible yang dulu, Bible yang zaman dulu, sebelum dia diubah, perubahan-perubahan itu terjadi dimulai di tahun 300-an Masehi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, atau dalam kata mereka, setelah Yesus disalib. 300 tahun setelah Masehi, terjadi di Vatikan, di Roma. Itu perubahan-perubahan yang terjadi. Injil sebelumnya tidak menyebutkan sekalipun kalimat bahwa Isa menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya. Tak ada. Isa alaihissalam menyuruh orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa kemudian diganti. Tapi Injil yang tersedia hari ini pun masih ada sisa-sisa ayat yang menyatakan bahwa Isa menyuruh umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca. Ada banyak sekali ayat-ayat yang masih seperti itu. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita bahas bagaimana Islam yang sesungguhnya. Karena tadi di ujung-ujung Allah mengatakan wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu lahu muslimun. Dan itulah sebabnya kami disebut orang muslim. Siapa orang muslim itu? Yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Nabi Ibrahim,
beringan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ismail, dan semua nabi-nabi, dan la nufarriqu baina ahadim minhum, tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain, wa nahnu lahu muslimun. Itu sebabnya kami disebut orang muslim. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada kalimat di ayat sebelumnya tadi, di ayat 83, yang berbunyi tentang aslama wajhahu lillahi taw'an wa karha. Menyerahkan dirinya kepada Allah secara sukarela atau terpaksa. Ternyata disinilah beda antara Islam dengan iman. Karena iman itu dengan sukarela, tapi Islam itu ada dengan terpaksa. Apa makna terpaksa? Kita disuruh oleh Allah untuk sholat, dan sholat itu hukumnya wajib. Apa makna wajib? Wajib itu kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kalau kita artikan secara bahasa hari-hari, menyokap pegak kujuk jajan, menyohana pegak kupoh. Ya, itu maknanya. Kadang-kadang kita nggak perlu jajan, tapi kita takut dipukuli. Karena takut dipukuli, maka kita buat itu dengan terpaksa. Itu sebabnya ada orang-orang yang masih sholat dengan terpaksa. Dia sebenarnya tidak senang bangun subuh-subuh untuk ke masjid. Tapi dia paksa dirinya untuk ke masjid. Tapi ada orang-orang yang sudah kemudian terbiasa dengan hal-hal itu sehingga tidak lagi muncul paksaan dalam dirinya. Ketika COVID kemarin itu 2019 sampai 2021, ada banyak masjid yang ditutup, dikunci, supaya tidak menyebar COVID-nya. Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang yang sudah terbiasa sholat di masjid, tidak bisa terima mereka tidak boleh ke masjid. Sehingga walaupun dilarang oleh kebijakan COVID, tetap mereka datang ke masjid. Apa kata mereka? Bah mati kuhanapu, yang penting lun tengah semayang. Gejauh semijit. Dikunci pintu masjid, bak teras ke semayang. Di teras dia sholat. Kenapa? Dia sudah mengalami kebiasaan. Ketika kebiasaan ini sudah jadi, maka semuanya menjadi kenikmatan. Di kampung saya dulu, ada orang yang kerjanya naik kelapa. Satu hari dia bisa naik sampai 30 batang pohon kelapa. Dan batang pohon kelapa dulu beda dengan yang sekarang. Nyojino bau kan jet tecok anjaro dari utano, ya kan? Panuk-panuk bau. Tapi dulu pohon kelapa itu menjulang ke langit. Tinggi-tinggi. Bayangkan 30 batang kelapa dia bisa naik setiap hari. Dan itu adalah salah satu tontonan buat kami anak-anak dulu di kampung. Menonton orang naik kelapa. Menarik sekali buat kami. Ya, menarik sekali. Yang menarik adalah bahwa buat beliau cepat sekali. Padahal kaki diikat. Bahasa Aceh pakai senekrut. Ya. Diikat kaki, cepat sekali udah sampai ke atas dan cepat kali bisa turun. Kenapa bisa beliau sebegitu gampangnya beliau lakukan itu? Karena kebiasaan. Sehingga mungkin kalau satu hari nggak naik kelapa, beliau mungkin pusing atau sakit badan. Tapi kalau beliau mungkin disuruh ceramah di masjid hari ini, mungkin keringat dingin. Kenapa? Karena kebiasaan beliau naik kelapa. Begitu juga kalau saya disuruh naik kelapa. Ya. Mungkin 2 langkah kapayatren. Sudah pening, sudah pusing dan sebagainya. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kedokteran pun, dalam ilmu kesehatan pun, ada yang dikenal dengan ritme sirkadian. Apa itu ritme sirkadian? Ketika tubuh kita terbiasa dengan sebuah kebiasaan, maka tubuh kita akan memproduksi hormon, akan memproduksi zat-zat yang membuat kebiasaan itu mengalami kenikmatan. Kita akan nikmat dengan kebiasaan itu. Itu sebabnya orang yang terbiasa makan sehat, sekali saja dia makan makanan yang tidak sehat, tubuh akan ngasih tahu dia ini tidak sehat. Bagaimana cara tubuh kasih tahu? Batuk dia, demam dia, gatal-gatal dia dan sebagainya. Tapi kalau sekali, kalau 2 kali dia makan masih batuk, artinya tubuhnya masih bilang, hai kan kalau ku pegah baru hanaga yang, ya. 3 kali mungkin masih bilang, tapi yang keempat, yang kelima kali tubuh nggak bilang lagi. Apa kata tubuh? Hai ku pegah li, ya. Sudah dia katakan berkali-kali. Begitu juga orang-orang yang terbiasa dengan amal soleh, sekali saja ambil sendal orang di masjid, mungkin sampai nanti malam dia nggak bisa tenang. Demam, gemetar, terbayang-bayang. Tapi kalau 2 kali, 3 kali mungkin sudah mulai nyaman. 4 kali sudah mulai nyaman. Yang kelima, justru tidak ambil sendal orang, demam dia. Ya. Kenapa? Sudah terbiasa. Itu juga terhubung dengan ritme sirkadian tadi. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah,
Ada dua pilihan tadi. Kita mau berislam secara tawaan, sukarela, atau karha, atau terpaksa. Kalau kita mau nikmat hidup, maka pilihlah yang tawaan, yang sukarela, tidak terpaksa. Bagaimana cara membuat sukarela? Buat itu jadi kebiasaan. Ketika sholat jadi kebiasaan, percayalah sekali tidak sholat menderita kita. Ketika puasa jadi kebiasaan, sekali tidak puasa menderita kita. Saya membiasakan anak kecil saya bawa subuh tiap pagi ke masjid, saya biasakan dia untuk memasukkan uang ke celengan masjid. Sedikit saja. Awalnya cuma 500 rupiah. Colok tiap pagi. Habis itu saya naikkan jadi 1000. Naik tiap pagi. Sekarang anak itu sudah SMA. Dan masih saya biasakan untuk memberi uang, masukkan ke celengan masjid setiap subuhnya. Kalau satu kali saja saya lupa ngasih uang, dia akan nanya, uangnya mana? Ya. Mana uangnya? Artinya dia seolah-olah nggak bisa masuk masjid kalau tangannya nggak colok sedekah ke dalam celengan masjid. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita biasakan kebaikan. Mari membiasakan yang baik, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nikmat dalam ibadah, tidak lagi merasa terpaksa. Walaupun sholat ini wajib, tapi kita tidak terpaksa melakukannya. Justru kita sudah nikmat luar biasa. Itulah mudah-mudahan yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memberi kita kekuatan dan hidayah sehingga kita bisa menikmati ibadah kita. Sehingga setiap ibadah yang kita lakukan tidak ada yang kita merasa terpaksa. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.